Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam dan salam sejahtera Oh, kita semua. Ya, ini yang hadir hari ini rata-rata yang lama-lama ya. Tinggal Pak Dani nih, Pak Dani Nielsen dari Bandung ya, yang baru ya. Sebenarnya ada berapa? Ada 3 ya tadi. Mungkin saya karena WA-nya belum jalan ya, jadi mungkin nggak terinfokan ininya. Lupa nanti untuk minggu depan bisa gabung lagi. Oke, saya izin share screen. Izin share screen. Ya. Oke, Pak Dani bisa monitor Pak Dani. Oke ya, untuk seperti biasa karena ada yang baru, jadi kita akan nerangkan terkait dengan KineMaster ya. Jadi kan KineMaster ini adalah dari Korea ya. Aplikasi KineMaster memang ini saat ini baru bisa di HP ya. Di HP mungkin ada yang nyoba-nyoba pakai BlueStack ya. Pakai BlueStack atau apa itu bisa, tapi lebih ke arah ke mirroring ya. Oke ya Pak, siapa? Oke. Jadi di KineMaster ini ada beberapa menu yang ada di sini ya. Jadi untuk pengguna baru, kalau kita ingin membuat video baru adalah klik yang tanda plus ini yang warna oranye ya. Ini yang diklik kalau untuk buat baru. Nah, kemudian kalau untuk yang mengedit video-video pendek yang sudah ada di KineMaster ini adalah didapatkan project atau get project ya. Jadi KineMaster sudah menyediakan video-video pendek sekitar 30 detik ya, 30 detik. Nah, ini ada berbagai macam banyak ya. Ada teks, ada retro ya, kemudian ada minimal, video musik, intro, banyak lah ya. Oke. Nah, ini tinggal dipilih mana video yang disukai. Tinggal nanti adalah edit mungkin edit videonya, edit fotonya atau edit teksnya. Nanti kita akan praktekkan yang edit teks ya. Oke. Nah, kemudian yang sudah pernah melakukan editing video, maka ada di proyek saya ini pasti akan ada file-filenya yang sudah pernah dibuat ya. Seperti ini ada bisa banyak ya, tergantung ininya. Seberapa sering kita melakukan editing video ya. Supaya nggak bingung penamaan filenya sebaiknya dikasih tanggal ya. Siapa tahu nanti ada yang sama gitu ya. Oke, nah kemudian KineMaster juga menyediakan toko aset ya. Toko aset ini kita bisa download berbagai macam ya. Jadi ada teksnya, fontnya bisa di-download di toko aset, kemudian musiknya, kemudian efeknya, sound efeknya bisa di-download juga. Kemudian ada stiker, kemudian ada efek transisi, kemudian ada efek ya. Semuanya bisa di-download di toko aset ini. Ya. Kemudian untuk KineMaster menyediakan juga sosial medianya itu ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok ya. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang direkomendasikan oleh KineMaster, kalian masuk satu grup ya, ada BitSync, ada SpeedRAM, ada Video Stabilizer ya. BitSync ini mirip kita bisa membuat untuk video TikTok, untuk video Instagram, maupun untuk YouTube ya, bisa karena bisa diubah ininya aspek rasionya ya. SpeedRAM ini untuk ngatur kecepatan ya. Kemudian video stabilizer ini kalau kita pengambilan gambarnya kurang bagus atau goyang, nah di video stabilizer ini bisa distabilkan ya. Nah, kemudian KineMaster juga menyediakan FAQ apa yang baru sama pengaturan. Kemudian bagi pengguna yang premium maka di sini ada ininya ya, ada tandanya ya. Perbedaannya adalah nanti pada saat kita bikin video, kalau bukan pengguna premium maka di sudut kanan atas nanti akan ada watermark-nya K ya, huruf K ya.
KineMaster ya. Huruf K. Nah, ini seperti ini ya, huruf K. Nanti ada seperti ini di sudut kanan atas ya. Oke, tapi untuk aset toko asetnya sebagian bisa diakses ya, bisa diakses. Semuanya bisa diakses ya. Oke. Nah, kemudian untuk pengguna baru direkomendasikan untuk mengklik yang di pengaturan ya. Di pengaturan ya. Nah, di sini ada tentang akunku, tentang KineMaster, informasi kemampuan perangkat, setel ulang KineMaster ya. Mungkin kalau dirasa perlu di setel ulang ya, supaya lebih lancar. Oke, nah, bagi pengguna baru silakan informasi kemampuan perangkat ini diklik ya. Diklik untuk mengetahui ada Google Assistant-nya, harus saya pindah dulu. Oke, untuk mengetahui HP kita itu ada di Android berapa ya. Ya, di tempat saya ini ada di Android 11 ya. Versi KineMaster-nya adalah 5.1.14 ya. Versi KineMaster-nya, kemudian paling tinggi kemampuan sunting dan bagikan di tempat saya adalah di 1440 pixel ya. Kemudian untuk jumlah lapisan video ya, itu paling rendah di 3 kali 1440 pixel ya, 3 lapisan. Semakin rendah pixelnya, maka semakin banyak lapisannya. Oke, nah silakan diklik titik 3 di kanan atas ya. Silakan diklik titik 3 kanan atas, kemudian jalankan analisis sekarang. Nah, silakan dijalankan ya. Kebetulan saya juga udah lama nih ya, melakukan proses ini. Silakan dijalankan ya, sambil kita tunggu. Butuh sekitar 3 sampai 5 menit untuk proses analisis perangkat ini. Pak Darsono, Bu Sri nggak ikut gabung, Pak Darsono? Bu Sri kayaknya di Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur. Studi banding. Wis, ya. Kalau nggak salah ke Malang atau kemana. Oh, gitu ya. Beliau udah aktif Kalau ini, di... aktif di apa? Upload di YouTube. Iya, dia ikut TikTok juga, Pak. Iya, ikut TikTok ya. TikTok. Oke. Dipraktekkan ilmunya. Iya. Harus dipraktekkan. Pak Darsono juga harus praktekkan juga itu. Iya. Dia. Saya ini Pak masih agak motong-motong video di tengah, Ya. belum bisa. Wah, potong video di tengah belum bisa ya. Oke. Iya. Nanti pas kita praktek coba ditanyakan apa yang kesulitannya ada di mana. Tidak termasuk ini Pak ya pembelajarannya. Tidak dibahas di sini di kelas VIP. Kalau motong-motong video kan kita ajarkan nanti. Oh iya. Ajarkan, ya. Selamat bergabung Pak Sarkawi. Maaf, WA Plus saya nggak jalan ternyata. Ya. Oh iya. Oke. Oke ya, kita lagi analisis perangkat dulu ya. Punya Pak Dhani bisa dianalisis perangkat terlebih dahulu kalau HP-nya Android ya. Kalau HP-nya Apple, iPhone nggak perlu ya. Ini harusnya cepat nih, karena beberapa file udah saya pindah-pindahkan. Nah, untuk KineMaster ini beroperasi minimal di Android 6 ya. Di bawah itu nggak bisa ya. Jadi minimal dijalankan di Android 6. Oke, jadi tidak ada perubahan di tempat saya ya. Tidak ada perubahan, jadi tetap seperti yang tadi sampaikan. Nah, biasanya juga ada perubahan di sini atau di sini ya. Kalau misalnya HP-nya kemampuannya lebih tinggi dari ini, mungkin awalnya seperti ini, tapi
bisa lebih tinggi dari ini yang 20, 40 ya kalau salah ya. Oke. Nah, kalau sudah klik back di kiri atas. Oke. Nah, kemudian klik tanda silang di kiri atas. Oke ya. Nah, kemudian kita hari ini kita belajar ini dulu untuk cara mengedit di Get Project ya. Jadi silakan klik dapatkan project. Saya hapus dulu ya. Ya saya. Ya enggak ini. Oke, klik dapatkan project ya di yang warna biru di kanan atas. Oke. Nah, kemudian silakan pilihkan teks ya. Teks di sebelah kata semua itu ada teks, silakan diklik. Ya. Oke. Nah, kemudian kita klik yang 2D intro ya. Silakan klik 2D intro. Ya. Ya. Nah, kita nanti akan mengganti tulisan KineMaster ini ya. Silakan Diunduh diklik dulu, Pak. ya, silakan diklik unduh ya. Klik unduh. Ya. Oke, kalau sudah diklik OK ya. Oke, kemudian klik tanda silang di kanan atas. Oke, sudah. Intronya di mana, Pak, tadi? Oke. Halo, Pak. Intro di mana, Pak, tadi? Ya, bentar, Pak. Nah, oke. Klik dapatkan project, kemudian pilih teks, Pak. Pilih teks ya, yang di baris atas itu ada tulisan teks, silakan dipilih teksnya. Kemudian pilih 2D intro, Pak. Ini, Pak. Yang di baris kedua yang paling kanan. Ini, Pak. 2D intro. Sebelahnya crash reveal. Sebelahnya crash reveal ya. Oke, silakan diklik. Kemudian kan lakukan proses unduh. Ya. Download ya? Ya, download. Oke, kalau sudah klik tanda silang di kanan atas. Kalau sudah di-download. Oke, maka yang tadi kita unduh sudah ada di proyek saya ya, atau di My Project. Gimana? Ada yang sudah selesai unduhnya? Atau sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah, ya. Pak Alex sudah? Yang diklik yang mana nanti, Pak? Yang udah di-download apa? Itu 2D intro, Pak. 2D intro. Udah. Udah ya? Udah. Oke, kemudian Udah. klik tanda silang kanan atas, Pak. Udah, kemudian balik ke depan, Pak. Balik ke halaman depan, pilih, diklik ya, diklik yang 2D intro. Silakan diklik yang 2D intro. Nggak muncul, berarti belum. Belum, ya, belum. Pak. Ya. Proses unduhnya harus kembali dulu ya, Pak. Ya, klik dapat klik tanda silang kanan atas sudah, Pak? Kalau belum, diulangin lagi yang klik dapatkan project atau get project, silakan diklik. Kemudian pilih teks ya, pilih teks. Ya. Kemudian pilih 2D intro yang di bawahnya horror title ya. Horror title ya. Nah, itu silakan diklik yang 2D intro. Ya, kemudian silakan diunduh. Proses unduhnya harus 100% ya. Oh, yang saya punya ada yang 2D intro tidak ada ya? Tidak ada. Ada intro terus on beat. Oh enggak, Pak. Bapak pilih yang itu, Pak. Ada tulisan teks, Pak. Bapak klik, Pak. Teks yang di sebelah kiri, sisi atas diklik ya. Teks. Nah, kemudian yang paling atas apa, Pak? Yang di teks itu. Ada kube title, ada enggak, Pak? Kube title ada enggak, Pak? Kube title di bawahnya. Ini ada kube title. Cube title ya, cube title. Ya, kube title ya. Oke, terus ya. Kemudian ada horror enggak, Pak? Horror title ada enggak? Ini horror title. Nah, itu di bawahnya ada 2D intro, Pak. Di bawahnya 2D intro. Ya, itu silakan diklik. Ya, diklik. Klik kemudian unduh. Unduh semua, Pak ya? Ya, kalau minta diunduh asetnya silakan diunduh semua ya.
Sudah semua, silakan. Udah. Oke, kemudian klik tanda silang kanan atas, Pak. Oke, Udah. nah, kemudian di My Project itu ada 2D intro, silakan diklik. 2D intro, silakan diklik. Jika ada minta unduh aset ya, silakan diunduh semua ya, di-download semua ya. Kebetulan saya sudah pernah buka, jadi asetnya sudah ada ya. Oke, sudah di-download semua asetnya. Sudah, Pak. Oke ya, sudah ya. Ini downloadnya satu persatu ya? Bisa, download. kalau nggak salah di kanan atas Pak itu ada bisa pilih download semua Pak. Di kanan Iya, atas iya. itu all, download all. Ya, diklik aja Pak, Iya. download all. Ya. Oke ya, kita tunggu Pak Alex. Pak Dani bisa Udah. ya, ikutin ya Pak Dani ya. Udah. Oke, kalau sudah klik untuk masuk ke seperti yang di layar ini Pak. Oke ya, nah ini pengenalan untuk yang baru Pak Dani ya. Jadi ini adalah area kerja untuk kita melakukan editing video. Di sini adalah kursor saya yang warna putih ya. Jadi ini adalah preview dari video yang akan kita edit. Ini ada di sini ya. Tapi selain preview, kita juga bisa melakukan gerakan-gerakan tangan di sini ya. Untuk membesarkan, mengecilkan itu dilakukannya di sini ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah menu-menu yang nanti kita untuk melakukan proses editing. Ya. Ada media, ada lapisan, ada record, ada audio ya. Jadi media ini adalah kita untuk memasukkan video atau foto ya, atau aset gambar ya. Lapisan ini bisa terdiri dari media ya, ada efek, ada stiker, ada teks, ada tulisan tangan. Nanti kita akan praktek stiker, teks. Kita akan praktekkan nanti teks ya, mungkin bisa kita tambahkan untuk yang stiker nanti ya. Oke, record adalah jika kita ingin merekam langsung suara kita masuk ke video di sini ya. Biasanya kalau kita bikin tutorial itu rekamannya langsung ya. Nah, silahkan bisa masuk klik record. Kemudian audio ini adalah kita memasukkan musik ya. Nah ini adalah musik ya, yang warna hijau ini adalah musik ya. Bisa juga ada sound effect ya. Sound effect juga bisa. Nah, ini adalah icon untuk toko aset ya. Kita belanja nanti font, kemudian stiker, kemudian efek dan lain-lain ya. Ini adalah tombol play. Ya, yang panah ke kanan ini tombol play, ini adalah untuk menyimpan. Simpan sebagai video ya. Yang di tengah ini adalah jika kita ingin kita klik lensa kamera ini, maka kita bisa langsung ngambil gambar, langsung diedit di sini ya, di KineMaster. Jadi secara langsung editnya, kemudian perekaman juga sama, video kita ambil langsung bisa diedit di sini. Ya. Oke, nah kemudian di sebelah kiri ini adalah yang bagian atas ini adalah tombol back ya. Kalau kita kembali ke halaman depan, ini adalah untuk screenshot ya. Screenshot ada tangkap dan simpan, tangkap dan tambahkan sebagai klip, tangkap dan tambahkan sebagai lapisan ya. Kemudian ini ada tombol gear ya atau setting ya. Ini untuk kita untuk setting audio, video, penyuntingan ya. Jadi audio ada penguatan audio, ada pelemahan audio ya. Oke, video juga sama, ada penguatan, ada pelemahan ya. Jadi bisa kita setting untuk video itu 2 detik sebelum berakhir maka akan menjadi warna hitam ya. Kemudian penyuntingan ini kalau kita ingin mengedit foto, tampilan-tampilan foto, durasi, transisi itu bisa kita atur di sini ya. Oke, nah kemudian, nah ini yang warna ungu oranye ini adalah yang disebut playhead ya, playhead. Ini akan menunjukkan durasi keberapa ini akan berhenti ya. Misalnya ini di durasi 3 detik ya. Jadi 3 detik belakangnya 3 digit itu adalah milisecond-nya ya. Kemudian ini yang vertikal ini adalah garis timeline-nya ya. Garis di mana kita akan mulai melakukan edit ya. Bisa dipotong, bisa nambahkan teks, bisa dan lain-lain ya. Oke.
Nah, yang paling atas ini ya, paling atas ini adalah yang disebut sebagai media utama ya. Jadi kalau kita klik media yang di sini ya, maka selalu tampil yang paling atas. Tapi kalau kita klik lapisan kemudian klik media di sini, maka tampilannya adalah yang di bawah ya. Nah, itu bedanya ya. Jadi pengertian lapisan adalah dia akan ada di bawah ini. Nah, berapa lapisannya? Ini adalah 1 ya, 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ada 8 lapisan. Kalau mau lihat ininya tinggal klik yang nomor 2 sisi kiri dari bawah itu diklik ya. Nah, kita akan bisa melihat keseluruhannya ya. Ini ya. Nah, ini yang tombol yang nomor 2 dari bawah sisi kiri ya. Kemudian kita klik lagi ini, maka akan kembali lagi. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah jika kita tekan agak lama ya, paling bawah nomor 1 paling bawah di sisi kiri, kita tekan, maka kita kalau klik yang nomor 3 paling bawah, pindah akhir, maka garis timeline-nya akan bergeser ke yang terakhir ya. Nah, kita klik akan bergeser ke yang terakhir. Kalau ini kebetulan durasinya cuma 9 detik ya. Kalau seperti saya ngedit yang 40 menit, nah itu perlu yang seperti ini ya. Daripada geser-geser seperti ini, kita langsung pakai ini. Nah, kalau ingin kembali lagi tinggal ditekan agak lama, pilih pindah ke awal. Ya. Kemudian kalau ingin ke titik yang sebelumnya, ya kita tinggal klik pindah ke titik sebelumnya. Mana tadi? Oke ya. Titik sebelumnya karena udah bergeser ya. Oke, nah itu tuh. Nah, kita akan ngedit teks ya. Jadi bagi yang sudah sering ikut beberapa kali mengikuti ya, maka kita udah tahu nih warna-warna ya. Jadi kalau yang kuning ini adalah kita untuk mengedit teks ya. Kalau yang warna hijau ini, hijau Tosca ini adalah tandanya untuk sound ya. Oke, nah kita bisa klik tulisan KineMaster ini yang ada logonya huruf T, silakan diklik ya. Oke. Nah, kemudian silakan klik keyboard di atas. Ya, klik keyboard di atas, silakan diganti ya. Diganti dengan namanya masing-masing silakan ya. Kalau saya nama ini aja. Pak, ulang Pak dari apa tadi buka itunya gimana Pak? Buka apa? Yang teks tadi. Teks tinggal diklik ya. Yang warna kuning ini silakan diklik. Nah, maka akan warna kuning. Sebelumnya. Oke. Ini? Buat project dulu Pak ya. Oh, tadi ya, maaf. Yang depan ya. Iya Pak. Tadi kan sudah ngedownload ini ya, yang Get Project tadi ya. Iya. Silakan di-download yang silakan diklik yang 2D intro. Yang 2D intro silakan diklik ya. Silakan diklik yang 2D intro, diklik ya. Oke, sudah? Iya. Nah, sudah, silakan dicari yang ada warnanya kuning. Jadi caranya untuk dari kita taruh di layar, kemudian bisa dinaik turunkan ya. Nah, kalau nah kita cari yang warna kuning, kemudian silakan diklik. Oke, nah kalau di sini muncul ada garis garis putus-putus ya, garis putus-putus seperti ini yang berjalan, maka ini adalah siap untuk dilakukan proses edit ya. Nah, kalau sudah seperti ini, klik tanda keyboard, icon keyboard di atas ya, di sisi kanan atas itu ada tanda icon keyboard ya, silakan diklik. Ya. Nah, silakan di backspace ya, supaya menghapus tulisan, kemudian diganti tulisannya, kalimatnya, silakan diganti ya. Oke, nah kalau sudah klik OK atau pilih ya, ini kan macam-macam ya, ininya bisa klik OK ya. Silakan klik OK ya. Nah, kalau sudah klik tanda centang di kanan atas. Oke. Coba kita geser garis timeline-nya ke titik 00 ya, kemudian
klik play. Ya, apakah sudah berubah atau belum? Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanya? Sampai di sini? Ada yang bertanya? Oke, ada yang bertanya? Sudah bisa semua? Untuk membesarkan area itu gimana Pak, yang background putihnya itu? Untuk membesarkannya gimana itu Pak? Background putih. Bentar Pak, bentar. Ini saya putus. Bentar, saya tanya. Maaf, jaringannya putus ya. Tadi gimana Pak, yang warna putih? Ya. Ya Pak, background putihnya mau dibesarkan gimana Pak? Oh, dia udah terkunci itu Pak. Jadi Nggak bisa dibesarkan, ya. Karena memang itu proyek yang sudah jadi ya. Jadi mungkin Oke. kalimatnya aja disingkat Pak. Ya. Ya, ya. Ya. Ya, Vina Master. Oke, kalau semua sudah Ya. diganti. Layar utamanya Pak belum. Hah? Layar utama belum. Oh, iya ya. Nah, karena putus barusan. Sorry, maaf. Pantesan. Ya, sudah ya. Oke. Oke, sudah diganti semua. Kalau sudah, diklik yang di kanan atas. Kita pilih simpan, ya. Export sebagai video. Dua hari ini nggak bisa dirubah ya. Kenapa, Pak? Yang mana, Pak? Tulisan teksnya nggak bisa dibesar kecilkan ya. Oh ya, enggak, Pak. Kalau mau diganti font hurufnya bisa, Pak. Font hurufnya bisa diganti ya. Ya, tinggal klik yang ikon A besar A kecil nih ya. Bisa diganti ya. Mau diganti yang seperti ini boleh ya. Oke. Nah, ini bisa ya. Nah, ini juga karena ini ada kunci animasi ya. Ada kunci animasinya. Jadi nggak bisa dibesarkan. Oke. Paling yang bisa dilakukan adalah pilihan teks. Ini dijauhkan. Nah, ini bisa ya. Nah, ini seperti ini bisa. Ya. Dijarangkan. Nah, itu bisa. Oke, masih ada yang ditanyakan di sini? Kalau sudah, klik ikon yang di kanan atas ya, klik simpan. Oke, nah ini adalah resolusi ya. Jadi HP saya tadi yang tertinggi adalah di 1440 pixel, di bawahnya ada 1080, 720, SD, ya 540, 480, ada GIF ya. Jadi ini bisa disimpan sebagai file GIF ya. File GIF ya, seperti itu. Nah, kalau untuk hanya di HP saja di 720 cukup ya. Tapi kalau untuk dilihat di laptop, direkomendasikan di atas di 1080 minimal ya. Kemudian laju bingkainya 30, bitrate-nya di angka bitrate yang bawah ya. Ini bitrate ya, ini bisa digeser-geser. Semakin tinggi, ini semakin bagus ya. Artinya gambar itu dikirimkan dengan cepat ya. 29,77 megabyte per second ya, Mbps ya.
Oke, dia akan semakin cepat. Nah, tadi di sekitar 8. Oke ya. Nah, di bawah ini adalah file yang kita simpan itu membutuhkan ruang 12 MB ya. Jadi kalau gini kita tinggikan, ini kita tinggikan, maka akan membutuhkan ruang penyimpanan 61 MB ya. Maka ini kita bisa atur. Nah, ini seperti ini udah sekitar 15 MB. Nah, ini adalah sisa kita ya, ruang penyimpanan kita itu sisanya di sini ya, di sebelahnya ini ya. Oke, kebetulan saya masih banyak ini. Oke. Nah, kemudian silahkan klik simpan sebagai video. Ya, simpan sebagai video. Sudah semua disimpan? Ada kesulitan untuk proses penyimpanan ini? Sudah, Pak. Sudah, kalau sudah klik silang ya di kiri atas, silakan diklik silang, kemudian klik back di kiri atas. Oke. Sudah semua? Balik back ke kiri atas. Belum, Pak. Oke, kami tunggu Pak, silakan. Masih proses simpan atau gimana Ya, Pak? Iklan. Oh iya, Iklan. ya. Private video. Kalau setelah tanda silang ya. Ya, tanda silang ya. Saya izin minum sebentar ya, ada di sebelah saya minum. Oke, sudah? Sudah ya. Oke, nah sekarang kita bikin video ya. Klik buat baru yang warna oranye, silakan diklik ya. Oke, sudah keluar seperti ini. Ada tulisan new project atau buat proyek baru. Oke, sudah ya. Oke, jadi kita taruh di layar, kemudian turunkan ke bawah. Nah, itu ada nama project. Ya, silakan diketik latihan membuat video. Membuat video ya. Dikasih tanggal boleh. Sekarang tanggal 6 bulan 11 2021. Sudah latihan mengisi nama sudah, nama proyeknya. Oke, kami tunggu. Tanggal 6 ya? Oh, iya. Ya, tanggal 6, Pak. Tanggal 6. Oke ya, jika sudah, maka jari kita taruh di layar, kita naikkan ke atas. Nah, di bawah ini adalah ada tulisan rasio aspek ya. Jadi ini adalah video yang kita buat itu rencana akan kita share kemana ya. Jadi di rasio 16 dibanding 9 itu adalah untuk ke YouTube ya. Ini ke YouTube ya. 9 banding 16 ini untuk ke TikTok, ke Instagram Story, ke Reels Instagram, kemudian ke Facebook Cerita ya. Itu di 9 banding 16 ya. Kemudian untuk rasio 1:1 ini ke Instagram ya. Bisa juga diupload ke status WA kita juga bisa ya.
Tuh, seperti itu. Nah, 43, 34 ini enggak didefinisikan ya. Kemudian 45 ini adalah untuk ke Instagram. Yang ini untuk film layar lebar ya. Nah, kita pilih yang rasio 16:9 ya. Rasio 16:9. Rasio ini untuk apa ya Pak ya? Hah, rasio? Ya, ini nanti untuk ini Pak. Ya, untuk Jadi video tadi, misalnya kalau kita bikin